Shalom, selamat pagi BPCC. Apa kabar? Senang sekali lagi kami menyapa Anda yang ada di rumah untuk bersama-sama dapat beribadah online pada hari ini. Sebelum kita beribadah, kami harap untuk Anda semua dapat mengikuti ibadah ini dengan fokus dan dengan tertib supaya kita semua dapat menikmati ibadah kita pada hari ini secara bersama-sama. Sebelum kita beribadah, saya mengajak kita semua berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Karena kemurahan-Mu Tuhan, kami hidup sampai hari ini. Kami memuji Engkau yang dahsyat. Kami menghormati Engkau yang mulia. Terima kasih sekali lagi hari ini kami dapat berkumpul bersama, beribadah, memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Biarlah pada hari ini Tuhan ibadah kami menyenangkan hati-Mu, karena kami memberi yang terbaik pada hari ini hanya untuk memuliakan dan memasyurkan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami bersiap-siap untuk memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu,
langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu dengan saya ya. Saya bersyukur kalau hari ini saya diberi kesempatan yang sangat indah tentunya ya, kesempatan yang baik buat saya untuk membagikan apa yang saya dapat selama ini hidup bersama Tuhan tentunya ya, selama ada pandemi corona ini. Tentunya saya hari-hari juga terus bagaimana ya Tuhan itu terus ada di dalam kehidupan saya. Tentunya respon saya seperti apa. Nah, ini akan saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, juga pemirsa yang ada di rumah tentunya ya. Baik, sebelumnya tentunya kita berdoa terlebih dahulu agar nanti sebelum saya akan menyampaikan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, itu biar Roh Kudus saja yang
bekerja, biarlah Roh Kudus yang senantiasa memberikan pimpinan di dalam apa yang nanti akan saya sampaikan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Tuhan, terima kasih selama ini Engkau sudah menyertai hidup kami. Selama ini Engkau sudah menolong hidup kami. Bahkan di dalam segala sesuatunya, Engkau senantiasa menopang di dalam seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami masih percaya kepada Engkau. Karena orang percaya kepada Engkau adalah fondasi yang kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan yang terbaik, yaitu kami masih berpegang kepada Engkau, kami masih mengandalkan Engkau. Bahkan pengharapan satu-satunya hanya Engkau, yaitu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas segala pertolongan, kemurahan, penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum saya melanjutkan apa yang akan saya sharingkan, terlebih dahulu saya akan bercerita ya. Tentunya nanti akan ada benang merahnya dengan apa yang kita bicarakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita membeli sesuatu, barang ataupun apapun juga, pasti kita dikasih manual book ya, atau buku panduan. Entah saudara beli HP, beli TV, beli kulkas, bahkan beli mobil sekalipun, di situ pasti ada manual book atau buku panduan. Sebenarnya untuk apa sih buku panduan itu? Ya tentunya itu sangat berguna ya sebelum kita mengoperasikan barang-barang yang kita beli. Ya itu sangat berguna sekali gitu. Ya memang sih ada beberapa orang yang tanpa buku panduan mereka bisa mengoperasikan. Nah itu biasanya kepada orang-orang tertentu saja yang memang sudah menguasai barang tersebut. Termasuk juga kalau kita mau men-setting atau nyetel sound system atau alat-alat musik, ada beberapa orang yang memang nggak perlu pakai itu, tapi ada beberapa orang dia pasti pakai buku panduan atau suatu alat ya untuk mengukur nada-nada atau instrumen tersebut. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Ya, kita ini kan untuk menjalani kehidupan sebenarnya kita ini punya buku panduan, yaitu kitab suci. Betul saudara ya. Kitab suci adalah buku panduan yang terbaik buat kita. Supaya apa? Ya supaya kita ini tidak ngawur di dalam kehidupan kita. Maka ada panduannya. Nah, bagaimana kalau Yesus ya, Yesus kemana-mana dia nggak pernah bawa buku kitab suci, karena Yesus sendiri adalah di dalamnya adalah sudah lengkap ya di dalam kehidupannya dia. Itu seluruh apa yang ada di kitab suci ada di dalam dirinya. Makanya Tuhan Yesus itu adalah Allah yang hidup. Dia kemana-mana senantiasa roh Allah yang menggerakkannya. Kalau zaman sekarang orang yang dipimpin oleh roh Allah ya adalah anak-anak Allah. Nah, bagaimana dengan kita apabila hidup ini tanpa panduan? Uang dengan panduan aja terkadang kita masih susah untuk menjalankan sesuatu produk atau sesuatu barang ya. Demikian juga kita di dalam menjalani kehidupan ini, tentunya orang percaya, orang Kristen itu buku panduannya adalah kitab suci atau Alkitab, di mana kitab suci atau Alkitab itu sepertinya wajib hukumnya bagi kita sebagai anak-anak Allah, ada di dalam atau di tengah-tengah keluarga kita. Sebab itu buku panduan yang senantiasa up to date. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada orang yang rajin tiap hari persekutuan, tiap hari berdoa,
Bahkan Tuhan Yesus suka menyindir ya, suka menyindir. Bayangin saudara, kalau orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu senantiasa menjadi perbincangan di dalam setiap pelayanannya Tuhan Yesus. Contoh, kalau orang-orang Farisi itu hari-harinya ada di bait suci, tapi celakanya kenapa dia nggak pernah ketemu Allah, dia tidak pernah punya hubungan baik dengan Tuhan. Demikian juga ahli-ahli Taurat. Nah, ahli-ahli Taurat ini ya tiap hari belajar firman Tuhan, belajar kitab suci. Tapi apa yang terjadi, saudara? Justru dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kan kasihan ya, kan celaka sekali. Makanya kalau di Matius, Tuhan Yesus pernah mengecam ahli-ahli Taurat, celakalah, celakalah, celakalah. Ya nggak tahu itu Tuhan Yesus kenapa dia bilang seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, coba kita baca di Markus 12 ya saudara. Kita baca di Markus 12 ya, ayat yang ke-24 saudara. Mari kita baca bersama-sama. Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Nah sebenarnya memang ini ditujukan kepada bukan orang yang sama sekali tidak pernah mengenal kitab suci, tidak pernah membaca kitab suci. Tetapi ini ditujukan kepada sebenarnya pada kita semua, yaitu orang-orang yang tiap hari bergelut dengan kitab suci ya. Kenapa dikatakan kita kok sesat misalnya? Ya karena kita tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Nah celaka sekali, kenapa kok kita tidak bisa mengerti? Tentunya kalau kita kejar, ya kita ini berusaha mengerti dengan pikiran kita sendiri. Justru saudara ya, kesesatan justru terjadi karena kita ini tidak mengerti kitab suci. Sedangkan hidup yang sebenarnya itu baru ada pada orang percaya Tuhan Yesus seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Nah kan bingung saudara ya, coba saya ulang sekali. Sedangkan hidup yang sebenarnya baru ada pada orang percaya kepada Tuhan Yesus seperti yang dikatakan kitab suci. Wah gimana nih Pak? Nah coba kita buka di Yohanes 7 ya, Yohanes 7 ayat 38 saudara ya. Barang siapa percaya kepadaku, ya kepada itu Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus bicara. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya ya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saya ulang saudara ya, di Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya ya mengalir apa? Aliran-aliran air hidup. Tanpa adanya aliran air hidup pada seseorang, bagaimana mungkin ia dapat hidup yang sebenarnya? Tentunya hidup yang seperti yang dikehendaki Tuhan. Sedangkan hidup yang sebenarnya baru ada jika dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran air hidup akibat percaya kepada Tuhan Yesus ya. Akibat percaya kepada apa yang seperti dikatakan oleh kitab suci. Nah dibolak-balik ya itu aja, intinya apa? Untuk kita mengerti kitab suci itu sebenarnya kita cukup percaya. Ya sekali lagi adalah percaya, adalah dasar ya kita orang. Ya orang percaya ini, orang yang menyebut kita ini Kristen, kita ini dasarnya harus percaya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus yang saat ini ada di dalam hidup kita. Ya memang ada juga mengatakan ya di firman Tuhan yang tertulis itu kan mematikan. Ya memang benar ayat-ayat kitab suci itu bisa mematikan ya apabila kita terima dengan pikiran manusia. Itu pasti mematikan, pasti membingungkan saudara. Tidak bisa diterima dengan akal manusia nggak bisa ya. Sekali lagi memang benar ayat-ayat ya yang ada di dalam kitab suci, yang tulis di kitab suci bisa mematikan bila ya dengan pengertian manusia. Nah
nggak percaya saudara, contoh, kasih contoh aja ayat. Coba mungkin di perjanjian lama lah gitu. Nah, perjanjian lama kan ada firman Tuhan mengatakan di Amsal ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena di situ terpancar kehidupan ya. Ada di Amsal 4 ayat 23 kalau salah ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena di situ terpancar kehidupan. Nah, ini kalau diterima dengan pikiran manusia, mana kita bisa menjaga hati kita 24 jam? Kayaknya impossible. Mungkin saya sendiri habis khotbah misalnya, habis khotbah keluar naik motor apa segala macam, di depan diserempet orang. Ya hati ini refleksnya kan jengkel, ya kan? Nah, ini kalau pakai pemikiran manusia. Nah, kita ini sebagai anak-anak Allah tentunya kita tahu kalau segala sesuatu khususnya untuk firman Tuhan ya yang ada di kitab suci ini memang nggak bisa kita selesaikan dengan pikiran manusia. Nah, contoh yang kedua misalnya gini, Tuhan Yesus pernah berkata begini saudara, kan kita tahu dah pipi ini ya kan sangat terkenal sekali ya. Apabila engkau ditampar pipi kiri atau kanan ya, suruh ngasih sebaliknya ya. Apabila engkau ditampar pipi kanan, kasih sebelah kiri. Ini kalau diterima dengan pikiran manusia juga, aduh nggak bisa saudara. Nah, tentunya kitab suci itu bukan saja diterima dengan pikiran manusia, tetapi itu benar-benar kalau tidak roh Allah di dalam diri kita yang menyelesaikan, itu impossible. Kalaupun bisa saudara, itu sifatnya tidak bisa kekal saudara ya. Kalaupun saudara bisa bertahan, aduh sabar, tapi itu dengan kekuatan sendiri, beda hasilnya. Segala sesuatu khususnya firman Tuhan kalau dikerjakan dengan kekuatan sendiri itu hasilnya akan capek ya. Akhirnya kita akan kecewa ya. Karena apa? Berusaha dengan kekuatan sendiri, dan kekuatan sendiri itu kalaupun terjadi itu kita akan bangga kemana-mana ya, bercerita, wah aku bisa memberi, aku bisa tidak sombong, aku bisa murah hati ya. Akhirnya kita akan secara tidak sadar itu membangun sebuah kesombongan sendiri ya. Sebenarnya ya manusia ini jauh dari mengerti ya namanya tentang kitab suci itu ya. Kalaupun ada, itu akan terjadi apa ya, orang pasti tersungkur, wah luar biasa. Kalau memang itu benar-benar mengerti ya manusia itu ya. Mengerti, itu benar-benar kemurahan Tuhan aja ya. Itu kalau sampai ya kita ini mengerti, ada klik pasti ya, ada antara roh ini dengan pikiran ada klik, nah itu pasti akan terjadi sesuatu yang dahsyat sekali ya. Selama Tuhan Yesus sekali lagi ya, dia hidup di bumi, ia senantiasa berjalan dipimpin oleh Roh Allah. Kenapa? Sehingga memang benar, soalnya dia harus menggenapi kitab suci. Kitab suci memang harus digenapi ya, tidak dibatalkan. Seperti di Yohanes 17 ya, ayat yang ke-12 ya. Yohanes 17 ayat yang ke-12. Beginilah firman Tuhan ya, kira-kira. Selama aku bersama mereka ya, selama aku bersama mereka, ini kata Tuhan Yesus ya, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci. Nah, di Yohanes 17 ayat 12 ini adalah doa Yesus ya kepada kita tentunya ya. Itulah rencana Allah di dalam setiap orang percaya, bahwa kita ada dan hidup dipimpin oleh Roh Allah. Nah, rencana Allah ya, rencana Tuhan kita itu bagi kita ya, umatnya itu senantiasa hidup dipimpin oleh Roh Allah ya. Nah, bagaimana orang yang dipimpin oleh Roh Allah? Ya tentunya kita akan belajar selanjutnya ya. Dipimpin Roh Allah adalah perintah ya dari Tuhan ya. Hendaknya kita ini dipimpin oleh Roh Allah. Sebab kita punya Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus yang kita percaya saat ini ada di dalam kehidupan kita ya. Dan semua itu akan terjadi ya. Semuanya itu ya, kitab suci tadi itu akan terjadi di dalam diri kita itu
sama sekali bukan karena kesadaran kita, bukan karena pengetahuan kita, bahkan bukan karena usaha kemampuan manusia, ya, tetapi oleh rohnya sendiri yang ada di dalam diri kita. Maka di Roma dikatakan segala sesuatu itu dari Dia, ya, oleh Dia dan bagi Dia, untuk Dia. Makanya tidak ada bagian dari kita itu nggak ada, ya, untuk melakukan firman Tuhan. Nah, sama juga untuk peneguhannya, Bapak Ibu, ya, peneguhnya ada di kenapa sih kita nggak bisa berpikir atau memikirkan firman Tuhan sehingga melalui firman Tuhan itu kita mau bisa hidup benar gitu. Ya kalau sekedar berpikir sih boleh, tapi kalau kita berpikir misalnya seperti tadi, bagaimana ya menjaga hati, bagaimana ya terlalu banyak bertanya, nah itu akhirnya kita akan akan lama untuk menggenapi apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa kok tadi itu pikiran manusia itu kalau untuk membahas atau menyelesaikan sesuatu bermula dari kitab suci yang tertulis tadi, ya, seperti ayat-ayat kitab suci itu dikatakan bisa mematikan bila kita terima dengan pikiran atau pengertian manusia. Itu sangat jelas sekali, tadi juga contoh-contohnya sudah ada. Nah, seperti di 1 Yohanes Bapak Ibu, ya, 1 Yohanes 2 ayat 27, ya, 1 Yohanes 2 ayat 27. Bunyinya begini Bapak Ibu Saudara, ya. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya, ya, pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Ya, segala sesuatu termasuk tentang firman Tuhan, Saudara. Itu kita bisa sesuai dengan hidup kita, bisa sesuai dengan firman Tuhan itu karena pengurapannya saja, Saudara, ya. Pengurapannya mengajar, ya, tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Nah, ini suatu perintah, ya, kita harus tetap tinggal di dalam firman-Nya, kita tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, Tuhan Yesus yang kita percaya, ya, Bapak Ibu Saudara, ya, yang rohnya saat ini ada di dalam kehidupan kita, itulah seharusnya yang menjadikan kita hidup, yang memimpin kita di dalam menjalani segala kehidupan ini. Oleh sebab itu, orang yang dipimpin roh Allah, ya, yang hari-hari dipimpin roh Allah, sebenarnya sih boleh melepaskan, ya, melepaskan kitab suci, ya, tidak perlu lagi kitab suci karena sudah benar-benar dipimpin oleh roh Allah. Seperti Tuhan Yesus kemana-mana tidak bawa kitab suci karena Dia sendiri adalah bagian dari Allah itu sendiri, karena Dia memang full power, yaitu roh Allah yang dimanifestasikan di dalam segala aspek kehidupan. Namun Saudara, kita sadar, ya, kalau hidup kita ini tanpa kitab suci, emangnya kita terus full dipimpin oleh roh, ya kan? Persoalannya itu fakta, realita, ya. Kita ini hidup masih tidak menentu, maka sebaiknya, ya kan? Sebaiknya kita tidak meninggalkan, ya, pedoman kita atau manual book tadi, yaitu apa? Kitab suci, Saudara. Ya, Pak, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, betapa pentingnya juga, ya, kitab suci ini harus ada di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita. Ini adalah panduan, ya, panduan yang kekal, Saudara. Bapak Ibu, kitab suci adalah bagian, ya, bagian apa yang difirmankan Tuhan, ya. Di situ seperti ada tertulis di 2 Timotius 3 ayat 16, ya. Nah, kita mengacu kepada segala tulisan yang diilham Allah tentunya, ya. Itu adalah kitab suci. Nah, sekali lagi saya mengingatkan bahwa kita ini dalam kehidupan sehari-hari tidak 24 jam kita ini
secara sadar itu mengandalkan kehidupan kita itu kepada Tuhan. Berapa sering kita ini mengandalkan kekuatan kita sendiri, berapa sering kita ini mengandalkan kemampuan, ya, kepintaran kita. Padahal sebenarnya itu semuanya adalah nothing, saudara. Segala sesuatu memang harus mengandalkan Dia, mengandalkan Tuhan, saudara, ya. Mari Bapak Ibu kita buka di 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Ya, ini sering kita baca, saudara. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, ya, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, ya, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, ya. Nah, ini adalah satu paket, saudara. Sekali lagi kitab suci, ya, kitab suci kita, ya, bersyukur kita punya kitab suci, ya, buku panduan yang luar biasa, ya. Coba saya ulang sekali lagi, ya, 2 Timotius 3 ayat 16, Bapak Ibu Saudara, ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi situ ada beberapa poin penting sebenarnya, ya, bagaimana dia untuk mengajar, ya, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, supaya kita ini dididik supaya senantiasa hidup di dalam kebenaran. Karena kebenaran yang kita hidupi itu harus mutlak, saudara, di dalam kehidupan orang percaya. Itulah pedoman yang bukan nanti kalau kita hidup tanpa kitab suci kita semaunya, udah pasti, saudara, ya. Apalagi ini sangat riskan biasanya kalau para hamba Tuhan, ya, yang masih terkadang merasa lebih pinter, lebih dari yang lainnya. Nah, ini kadang-kadang tipis, ya, saudara, untuk kita ini bisa jatuh di dalam perkara kesombongan, ya. Sebenarnya kalau kita mau sadar, ya, kita ini sama aja, ya, dengan siapapun, ya, dengan siapapun sama aja, mau dengan jemaat biasa, dengan apapun lah, itu sebenarnya kita ini sama aja gitu. Kalau untuk perkara untuk hidup di dalam senantiasa dipimpin oleh Roh Allah, ya, pribadi masing-masing yang mengetahuinya tentunya. Nah, kita seharusnya punya sikap yang benar, yaitu hidup dalam kebenaran, ya. Setelah kita membaca, ya, baca kitab suci, ya, kita seharusnya punya sikap yang benar, yaitu hidup dalam kebenaran. Nah, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ya, kita ini hidup, ya, manusia itu kan hidup bersosialita, ya, bersosial, makhluk sosial. Tentunya orang percaya memilih komunitas apa segala macam itu ada di dalam sebuah persekutuan, ya, betul tidak, saudara? Nah, kita memilih suatu community atau komunitas atau suatu perkumpulan, itu yang terbaik adalah kita ada di dalam sebuah komunitas persekutuan, ya, persekutuan orang percaya. Nah, tentunya sebelum kita masuk di dalam persekutuan, kita harus secara pribadi kita harus sadar, ya, tujuan apa kita ini untuk bersekutu, ya. Tentunya kalau kita sadar bahwa, oh ya, kalau saya bersekutu itu pertama saya maunya kan di dalamnya harus ada saling menasihati, ya. Kalau saling menasihati berarti, ya, terkadang saya dinasihati, ya bisa menasihati. Terus juga yang kedua, kita harus punya sikap hati yang mau dibenarkan, mau diluruskan. Kan kita ini nggak sepenuhnya kita ini sempurna dalam arti segala sesuatu benar, ya, di mata Tuhan. Enggak, saudara. Makanya kita perlu saudara seiman untuk meluruskan. Nah, harus kita sebelum masuk ke sana kita harus punya sikap hati mau diluruskan atau mau ditegur lah, istilahnya seperti itu. Dan yang terakhir tentunya tidak kalah penting adalah kita harus mau hidup dalam kebenaran, ya. Hidup benar, ya, itu sangat mutlak seharusnya, ya, di dalam kita mengikuti ajaran Tuhan Yesus, ya. Jangan sampai kita ini hanya lip service, cuman perkataannya aja, tapi benar-benar apa yang diucapkan itu hendaknya selaras. Tapi mana ada manusia ini, paling tidak kita ini ada sebuah kesadaran, oh ya, aku ini adalah hamba Tuhan, aku ini adalah milik Tuhan, ya.
segala sesuatu di dalam kontrol Tuhan, ya. Kalau kesadaran itu sampai hidup di dalam diri kita, kita ini tanpa ada upaya dari kekuatan kita sendiri, udah kita refleksnya hidup di dalam kebenaran. Nah, ini ditegaskan, diteguhkan di dalam Ibrani 10 ayat 25, ya. Bapak Ibu Saudara, Ibrani 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan, ya. Janganlah kita menjauhkan, ya. Menjauhkan apa? Menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, ya. Jadi kalau di dalam kegiatan kita, khususnya di Kersel, itu kan ada pertemuan-pertemuan, ya, ibadah kita, ya. Itu jangan menjauh dalam arti jangan alergi, waduh ada Kersel nih, malah jadi beban, ya. Itu namanya menjauhkan diri, ya. Tapi jadikanlah sebuah Kersel itu saling membangun, ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, ini anjurannya luar biasa, harus semakin giat saudara, ya. Tapi ya gimana Pak, sekarang ini kan lagi ada pandemi, ada corona gitu. Ya itu tersendiri lah, kita kan bisa juga pakai Zoom atau cuman kumpul beberapa orang. Kan masih juga kita sesuai SOP kegiatan kita, sebenarnya sih tidak masalah. Nah, itu tergantung saudara dan saya untuk mengaturnya, ya. Jadi dalam persekutuan, ya, itu jangan hanya puji memuji doang, jangan ya waduh si A ini waduh bener-bener senantiasa dipujilah, saling memuji aja gitu loh. Tetapi ya setiap pribadi itu harus punya sikap hati yang diluruskan, ya, harus punya sikap hati yang mau ditegur, ya. Sebab kalau kita sadar bahwa saudara-saudara kita kan di dalam kehidupan pribadinya kan ada Tuhannya juga gitu loh. Kadang memang menyakitkan saudara, ya, kalau kita ditegur. Jangankan ditegur, terkadang kita punya pendapat saja, ya. Kalau dikonter itu aja kadang-kadang hati kita masih ada terasa aduh deg gitu. Padahal sebenarnya itu untuk melatih kita, ya, untuk melatih kita, ya, supaya kita ini menjadi manusia yang tangguh gitu. Jadi selain kita mau ditegur, ya, kita tadi dinasihati, ya, teguran apapun namanya, ya, kita terima, ya. Nah, saya percaya kalau ini, ya, mekanisme ini itu terjadi di dalam persekutuan kita, tidak ada yang namanya perpecahan, ya, tidak ada yang namanya saling iri hati, ya, kekecewaan, itu jauh daripadanya, jauh dari itu semua. Yang ada adalah saling mengasihi. Karena kita sudah sepakat, oh ya, dalam hati kita mau ditegur, ya, seperti itu. Dan ayat yang terakhir di Amsal 27 ayat yang ke-17, ya. Nah, ini nasihat dari Amsal yang 27 ayat ke-17, yaitu besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Oh, ini luar biasa Bapak Ibu, ya. Kita di dalam berkomunitas tidak lepas, ya, yang namanya kita bergaul dengan orang-orang, baik itu orang-orang yang sesuai pikiran kita cocok atau tidak cocok dengan teman-teman yang senantiasa pro kontra. Pokoknya kita ini ada di dalam seluruh lapisan masyarakat. Nah, kalau kita percaya bahwa kita senantiasa hidup dipimpin oleh Roh, ya, tentunya ya biarkanlah, kalaupun kita nanti ditajamkan oleh perkataan. Biasanya yang menajamkan kalau kita di dalam kehidupan sehari-hari yang paling terdekat sesama kita, ya, kalau sudah punya suami, ya, istri kita, ya, suami kita, itu sebenarnya justru partner yang paling bagus untuk menyempurnakan kehidupan kita. Jangan dilihat dia sebagai musuh kita, tapi dia jadikan partner kita untuk menggosok kita supaya kita ini tajam berhikmat, ya, menjadi orang yang bijaksana. Mana mungkin orang yang bijaksana, orang yang berhikmat tanpa kita digosok oleh sesama kita manusia? Tidak mungkin. Pasti ada peralatannya, yaitu mereka-mereka di sekeliling kita, itu yang menggosok kita. Sekali lagi bahwa firman Tuhan atau segala tulisan yang, ya, dituliskan di
kitab suci kita ini ya, itu sekali lagi kalau terima dengan pikiran manusia itu akan menjadi binasa gitu ya. Itu biarlah itu roh Allah yang akan menerjemahkan, biarlah itu pengurapan ya yang akan membuat kita ini sebenarnya dilatih, digiring untuk percaya saja gitu loh. Nah kalau saudara percaya itu yang bagaimana ya, saya juga nggak ngerti juga ya. Percaya, tapi saya lihat bahwa percaya itu tidak banyak pertanyaan. Ada contoh-contoh yang di kitab suci ya, banyak sebenarnya ya, seperti Bapak beriman ya, seperti Abraham ya, sering sekali dijadikan ilustrasi. Ketika dia keluar dari Ur Kasdim ya, waktu Tuhan berfirman kepada dia juga nggak tanya-tanya kok. Pok negeri yang dijanjikan juga seperti apa, dia jalan aja gitu. Termasuk dia suruh mempersembahkan Ishak ya, untuk istilahnya dikorbankan ya. Dia juga nggak tanya-tanya, juga jalan aja, dia percaya aja kalau Tuhan sudah berfirman, dia percaya saja. Dari mana juga nggak ngerti dia, nggak ada dialog, nggak ada tawar menawar lagi. Tapi ada satu yang Abraham yang sampai sekarang kalau saya lihat tapi ini versi saya saudara ya. Abraham kan pernah tawar menawar kan sama Tuhan. Itu ada di Kejadian 18 ya, ada di Kejadian 18, tapi Bapak Ibu baca aja sendiri ya Kejadian 18. Nah, tawar menawarnya itu kira-kira bagaimana ceritanya saudara? Itu perkara Sodom dan Gomora ya. Awalnya Abraham menawar kepada Tuhan, Tuhan jika ada orang 50 orang benar aja di sana, Tuhan mau menjungkir balikkan kan. Pokoknya doa syafaat Abraham kira-kira begitu. Akhirnya sampai 10 orang. Kalau 10 orang, kenapa Abraham sampai seperti itu? Yang biasanya dia itu dengan Tuhan itu yes aja, kok tumben dia nawar-menawar. Karena dia punya keponakan yaitu Lot saudara. Lot ada di Sodom dan Gomora. Apa yang terjadi hasil dari tawar-menawar Abraham dengan Tuhan? Lot akhirnya selamat saudara. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya Lot bersama kedua putrinya ya, tapi istrinya dia jadi tiang garam karena dia noleh-noleh ke belakang. Nah, akhirnya apa yang terjadi ketika Lot dan kedua anak perempuannya itu, akhirnya Lot dikasih minum sehingga mabuk. Akhirnya mereka tidur ya dengan anaknya dan menghasilkan anak-anak yang kalau boleh sampai sekarang ini kenapa ada namanya seks yang menyimpang ya. Sodom dan Gomora. Sodom ada, kalau sekarang ada istilah sodomi ya, itulah kira-kira berat. Ya ini versi saya saudara ya. Jadi dengan Tuhan adalah kesimpulannya pertama, kalau Tuhan sudah berbicara kita punya sikap hati aja, mau ya Tuhan aku mau jalan. Nah saya ulangi lagi bahwa kesimpulannya adalah mari di dalam hidup, di dalam persekutuan dengan Tuhan ini, satu, kita sesama kita harus saling menasihati ya, sama saudara seiman kita saling menasihati dan mau diluruskan atau mau ditegur. Dan yang terakhir adalah kita harus punya sikap yang mau hidup senantiasa benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang bisa saya sampaikan. Saya percaya, saya berharap, ya saya merindukan supaya semuanya mendapat berkat di dalam sharing ataupun apa yang sudah saya sampaikan ini. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Hanya oleh karena kemurahan-Mu, karena pertolongan-Mu, bahkan karena pimpinan-Mu Tuhan, hamba-Mu boleh menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Kami percaya bahwa ini semua karena Engkau mengasihi kami semua. Sehingga kami menjadi orang-orang yang senantiasa mengasihi-Mu, mengasihi sesama. Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudari, berikut adalah pengumuman untuk minggu ini. Gembala Sidang dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pastor Ishak Gatot Suprapto. Biar firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini menguatkan kita bersama dan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia sampai kedatangan Tuhan. Setelah ibadah ini, orang tua dapat menolong anak-anaknya mengikuti ibadah Abba Kids Online. Jangan lupa tetap di channel yang sama jam 11 pagi di Ada Jawaban TV. Setiap hari Kamis, Solution Talk Show jam 7 malam
akan menampilkan para narasumber yang akan bercerita tentang bagaimana pertolongan Tuhan bagi setiap kehidupan mereka yang mengubahkan. Jadi tetap ada dalam link ini dan kita sama-sama dikuatkan lewat cerita-cerita dari para narasumber. TDG, setiap hari Sabtu jam 7 malam, ibadah akan dilakukan secara online via Zoom. Teman-teman pemuda-pemudi dapat mengikuti ibadah ini dan dapat dilihat di media sosial TDG. Saatnya bagi kita semua memberikan persembahan. Bapak Ibu saudara-saudari dapat memberikan persembahan di nomor account yang ada di bawah ini. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tetap kuat, tetap bersemangat di dalam Tuhan, dan sampai jumpa di ibadah raya online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amat baik bagiku, terima kasih Yesus. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sekali katakan, langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Katakan keagungannya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya,
Mari Bapak Ibu sekalian, kita sudah mengikuti ibadah online pada siang hari ini. Kita akan sama-sama berdoa untuk memohon berkat Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, terima kasih buat persekutuan siang hari ini. Engkau hadir bersama dengan kami, dan kami Tuhan boleh diajar terus untuk kami boleh tetap menjalin hubungan persekutu dengan Tuhan. Itulah yang kami butuhkan. Kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai murid-murid-Mu Tuhan, kami mau Tuhan belajar terus untuk mengikuti jejak langkah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan selalu menyertai kami, melindungi kami setiap keluarga. Dimanapun kami berada, kami boleh mendapatkan pertolongan, perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat semua yang sudah kami terima daripada-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkati Engkau di kota, diberkati Engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati Engkau pada waktu masuk, diberkati Engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu, memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Tuhan menetapkan engkau menjadi umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat-berkat ini akan datang mengalir kepadamu dan menjadi bagianmu, jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari semua jemaat Tuhan, kita akan mengangkat tangan bersama-sama, kita menerima berkat Tuhan, yaitu berkat damai, sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi, kasih setia, kemurahan, kebaikan dan anugerah dari Tuhan Yesus, di dalam penyertaan oleh kuasa Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya boleh berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas bersama keluarga masing-masing. Amin. God bless you.